kombinasi antara kopi yang enak, tema yang thought provoking, akhirnya nyambung dibandingkan dengan komputer-komputer lain. Kebetulan hari itu saya di atas aja gitu. Mereka sebisa mungkin dikalibrasi juri-jurinya. Mereka diajarin gimana sih recognizing bias, gimana sih caranya kalau udah recognize bias, mereka harus nggak bias lagi. At the end of the day ya mereka masih manusia dan bisa connect dengan tema itu yang akhirnya bisa klik aja. Ya ini episode yang, waduh saya kontak orangnya gitu. Wah ada orang Indonesia berprestasi, gue kaget, juara dunia gitu. Saya DM, dicuekin. Ternyata dia kenal, asisten saya Bayu Prastia kenal ya. Michael Jasin atau Mickey Jasin udah di studio. Welcome to my studio. Thank you. Thank you. Panggilnya Mickey ya? Mickey, panggilnya Mickey. Bener ya, juara dunia barista? Iya. Gila lu. Di Busan? Di Busan kemarin. Bulan berapa? Bulan Mei, bulan 5. Bulan Mei? Ya. Wow, ketat ya kompetisinya ya? Ya lumayan. Berapa negara? Kemarin itu 53. 53? Berapa peserta? 53 juga. 53 juga? Oh, setiap negara satu? Iya. Kemarin 53 peserta, tapi mungkin negaranya 51. 50-an ya? Iya, jadi biasanya satu negara satu. Oke. Jadi tiap tahun kita ada. Cuman kemarin Indonesia ada 2 karena champion yang sebelum saya yang tahun lalu itu dia nggak bisa dapat visa ke negara yang sebelumnya di Athens. Jadi Indonesia kirim 2, kemarin India ada 2, lalu Cina juga ada 2. Iya. Jadi kadang-kadang suka ada yang double gitu, tapi in general biasanya satu negara satu. Ini event tahunan? Event tahunan. Inikah kompetisi barista yang paling utama dunia? Iya, bisa dibilang begitu. Ya. Organizernya siapa, Mik? Jadi organizernya itu namanya SCA, Specialty Coffee Association. Kalau di bola itu semacam FIFA-nya lah, dia yang globalnya. Lalu SCA ini memberikan mandat ke organizer lokal, seperti PSSI-nya. Kalau di Indonesia namanya Asosiasi Kopi Specialty Indonesia. AKSI. Nah, AKSI buat kompetisi tiap tahun yang dimulai dari level regional. Nah, kita bilangnya liga, tapi liga ini kayak Tarkam lah gitu kan. Ada banyak liga, lalu yang peringkat 1, peringkat 2 liga dapat spot di nasional. Nasionalnya ber-24 biasanya. Habis itu yang menang bisa ke dunia. Tapi ada 7 cabang sebenarnya. Cuman memang yang paling formatnya paling panjang dan yang secara platform paling besar ya World Barista Championship itu. World Barista Championship. Ya. Jadi Mickey manggilnya ya? Mewakili Indonesia untuk di kompetisi tersebut? Ya. Juara? Dan juara, ya. Sebelumnya pernah ikut ya, saya dengar ya? Ya, jadi kemarin saya juara itu ikut setelah 3 kali. Tahun pertama saya ikut di kejuaraan dunia itu 2019 di Boston, 2021. Juara berapa? Itu juara 4. Ya, peringkat 4 lah. Kalau di kopi finalnya ber-6, jadi masih bisa dapat piala juga gitu. Jadi peringkat 4, habis itu tahun 2021 saya peringkat 7, nggak masuk final karena finalnya ber-6, lalu kemarin juara. Wow. Apa yang membuat Mickey ini terpilih jadi juara? Ini mengalahkan barista terbaik dunia kan ya? Iya. Dipilihnya sebenarnya, jadi untuk kompetisi ini penilaiannya itu ada beberapa kategori gitu kan. Jadi kita harus bikin kopi, formatnya adalah 15 menit, lalu harus buat 12 cangkir kopi. Dan selama 15 menit ini kita harus menyampaikan ide, inovasi, pesan kita ke kopi ini. Jadi kayak TED Talk, 15 menit kita harus presentasi non-stop. Harus ngomong loh? Harus ngomong non-stop. Terus harus bikin kopi, kopinya itu 4 espresso, 4 milk base, jadi cappuccino, latte, terserah lah gitu boleh pilih. Lalu 4 signature beverage. Signature beverage ini campur dengan ingredients lain, tapi nggak boleh alkohol. Nah, jadi penilaiannya adalah si 4 minuman tadi, nilai paling tinggi ada di espresso, jadi black coffee-nya. Itu yang paling tinggi bobotnya, lalu yang kedua itu signature beverage kalau nggak salah, lalu susu, lalu presentation. Jadi ada kolom untuk presentation-nya juga, apakah kita temanya menarik, temanya thought provoking. Jadi di rules-nya itu memang ada kriteria presentation yang baik adalah selain ya harus pede dan segala macam, tapi harus ada thought provoking-nya itu, apakah orang bisa nonton ini apakah terinspirasi, apakah mereka belajar sesuatu hal yang baru gitu. Nah, kalau saya kemarin setelah
beberapa kali ikut, akhirnya temanya pilih mindfulness. Mindfulness. Mindfulness itu, kenapa pilih tema itu? Sebenarnya sih karena perjalanan saya gitu ya. Saya suka kopi, terus ikut kompetisi ini. Terakhir ikut tahun 2021, saya punya pesan yang sangat besar, sangat penting. Pesannya tersampaikan, tapi secara ranking saya nggak puas lah gitu kan, karena peringkat 7 nggak masuk final. Jadi sempat burnout. Sempat mundur katanya? Iya, jadi sempat burnout karena kayak udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu ya. Kayak kan emang kerjaannya kopi, jadi emang ini kerjaan. Tapi kompetisi kopi ini kita nggak dibayar. Kita walaupun professional kompetitor, tapi kita bukan professional athletes gitu ya. Jadi untuk ikut ini tuh ya banyak pengorbanan resources-nya lah gitu. Walaupun udah dibantuin asosiasi, udah dibantuin beberapa sponsor, tapi tetap banyak keluar uang sendiri juga gitu. Bukan kayak pemain bola atau pemain basket yang dibayar untuk hanya bermain gitu kan. Nah, jadi sempat burnout, nggak tahu kompetisi lagi ngapain gitu, apa fokus aja di kerjaan apa segala macam. Nah, tapi karena burnout itu setelah mundur sedikit, bukan mundur full karena masih bantuin teman-teman yang lain juga, masih ngeliat nih kompetisi gimana. Akhirnya sadar bahwa dengan mengundurkan diri ini, dengan detaching ini, oh justru malah punya perspektif baru, malah nemuin mindfulness, nemuin cara meditasi, nemuin cara napas, nemuin cara visualisasi yang akhirnya menarik juga nih kita sampaikan di kopi. Kita bisa nikmatin kopi dengan mindfulness ini. Akhirnya pelajaran mindfulness itu yang saya translate ke kopi, abis itu orang juga bisa belajar kayak, oh ini ternyata nggak cuma kopi aja, tapi untuk hidup pun sangat penting gitu kan mindfulness. Jadi kadang-kadang memang ya untuk melompat lebih jauh kita harus mundur berapa langkah ke belakang. Betul. Bisa kita di sini lompat jauh ya. Betul kan? ya. Kadang-kadang melangkahnya bukan cuma figuratif aja, tapi literal juga gitu. Literally juga gitu memang ya. Jadi keren banget gitu. Apa yang membuat Miki menang dalam kompetisi barista terakhir? Kan pasti ada komentar juri. Apakah mindfulness-nya atau apa? Sebenarnya campuran, karena secara bobot memang skor kopinya harus tinggi gitu ya. Jadi kebetulan yang jadi skor apa ya? Rasa? Jadi sebenarnya rasa, tapi rasanya itu kan dia harus sebisa mungkin objektif, walaupun masih manusia juga yang menilai, tapi mereka terkalibrasi, mereka juga ada deliberasinya lah di backstage. Jadi secara kopi memang kopinya kemarin dapat yang bagus, dapat kopi yang enak, bisa dibuat, tapi juga dari secara komen si kopinya ini dikemas dalam presentation yang thought provoking tadi gitu kan. Jadi saya ajak jurinya keliling stage. Belum, mungkin ada yang mirip seperti itu, jurinya dipindah-pindahin. Kita punya 2 meja soalnya. Jurinya saya pindah-pindahin. Tapi nggak cuma itu doang, saya juga setelah ngobrol-ngobrol sama tim, akhirnya kita coba gimana caranya practice mindfulness yang biasanya saya lakuin di rumah pagi-pagi gitu ya. Atau kalau lagi ada anxiety, ini kita suruh jurinya lakuin juga. Jadi saya suruh dia tutup mata, suruh bayangin tempat yang peaceful atau memori yang bikin happy. Dan mau mereka? Mau, karena harus. Karena juri-juri ini tuh selama 15 menit itu kita suruh mereka ngapain aja boleh. Harus mau. Karena nah itu salah satu penilaian adalah setelah kita suruh-suruh ini, enak nggak kopinya gitu kan. Jadi saya minta mereka tutup mata, lalu juga melakukan breathing exercise yang napas dari hidung, keluarin dari mulut pelan-pelan. Abis itu salah satu cupnya ada yang teksturnya kasar gitu ya bawahnya, terus tapi atasnya halus. Jadi saya suruh rasain kontrasnya nih, kontrasnya yang bawah kasar, atasnya halus. Ini simbolis lah, kayak kalau nggak ada rough times di kehidupan tuh smooth times-nya nggak bisa di-appreciate gitu kan. Nah jadi kombinasi antara kopi yang enak, topik yang juga thought-provoking. Bukan topik kali, tema ya? Tema yang thought-provoking, akhirnya ya udah nyambung dibandingkan dengan komentar-komentar lain. Kebetulan hari itu saya di atas aja gitu. Itu subjektif sekali ya penilaiannya sebenarnya ya. Ya lumayan. Menyangkut rasa ya kan. Kemudian thought ya. Ya mereka sebisa mungkin dikalibrasi juri-jurinya supaya mereka diajarin gimana sih recognizing bias, gimana sih caranya kalau udah recognize bias mereka harus nggak bias lagi. Kopi yang
menurut Specialty Coffee Association enak itu apa gitu. Jadi iya. mereka ada trainingnya, cuman at the end of the day ya mereka masih manusia dan Ya. menurut saya mungkin karena mereka manusia juga mereka bisa connect dengan tema itu yang akhirnya Pas klik gitu ya. bisa klik aja. Dan karena kalau burnout semua orang pernah ngerasain burnout gitu kan, pernah capek, pernah stres, pernah anxious. Jadi ya, kebetulan aja nyambung. Berapa orang apa yang jadi juri? Jadi ada 4 juri sensory, jadi 4 juri yang nyobain. Lalu, Sensory namanya. Iya, sensory judges. Lalu ada head judge. Head judge ini yang mengawasi mereka. Lalu di babak awal ada technical judge. Jadi technical judge ini yang mengskor kita serapih apa nih kita bikin kopinya. Apakah itu kita tekniknya benar, apakah kita waktu tamping istilahnya dipencet gitu ya, kopinya dikompres, itu miring atau enggak, atau misalnya kita ada yang tumpah di lap apa. Jadi ada secara technical barista, ada secara sensory, lalu ada head judge yang tujuannya mengkoordinate sih atau mengregulasi komen-komen yang setelah mereka balik nih performance, mereka balik ke judging room, mereka akan deliberasi, oh tadi kopi saya enak, kopi saya nggak enak, kopi saya enak. Nah ini dia yang memimpin discussion ya. Nyobain 50 sekian kopi gitu. Wah lumayan, tapi nah jadi kan kalau udah terus sering itu kan udah baal gitu ya. Kalau di kopi babak pertamanya 2 hari. Itu yang 50-an orang. Babak kedua semifinal 15 orang, babak terakhir final 6 orang. Nah, di babak pertama itu panel jurinya ada banyak. Kemarin kalau nggak salah ada 9 apa 8. Tapi jadi kompetitor ini dinilai oleh orang-orang yang berbeda gitu ya. Tapi di hari terakhir panel jurinya 1. Jadi 6 kompetitor ini kemarin saya 7 kebetulan ada kesalahan teknis jadi finalisnya 7 bukan 6. Terus nah jadi 7 orang ini dinilai oleh set orang yang sama. Jadi lebih adil lah di hari terakhir ini gitu. Biji kopinya disediain panitia atau bawa sendiri? Bawa sendiri. Oh, kamu bawa apa? Dari Indonesia dong? Enggak. Jadi ini ceritanya juga lumayan panjang. Saya bawa kopi dari Kolombia dan Panama. Oh iya justru? Iya, jadi 2 tempat ini saya punya history sendiri karena yang Panama itu saya pernah diajarin bikin processing kopi, bukan bikin kopi ya. Oleh si farmernya, petaninya pernah datang ke Indonesia tahun 2017 ngajarin saya gimana sih cara fermentasi kopi di fermentasi? Iya. Fermentasi sebelum di roastingnya? Sebelum dikeringin, sebelum di roasting. Yang Kolombia saya pernah datang untuk kebetulan tahun 2022 salah satu bisnis saya dapat grant dari KOICA, pemerintah Korea, untuk studi banding kemana aja boleh. Kebetulan saya pilihnya Kolombia. Blue Mountain? Jadi ke Kolombia di Pitalito namanya tempatnya. Pitalito. Di Huila. Nah, tujuannya adalah studi banding ke sana dan waktu pulang ke Indonesia bagilah ilmunya ke petani-petani di Indonesia. Jadi ada history-nya sendiri dan salah satu alasan kenapa saya burnout adalah waktu 2021 saya pakai kopi Indonesia yang secara kompetisi ini biasanya didominasi pemenangnya oleh kopi-kopi dari Kolombia dan Panama. Justru ya? Secara kalau dilihat nih list pemenangnya kayak kemarin 7 finalis, 7-7-nya semua pakai kopi Kolombia dan peringkat 1, 2, 3-nya pakai kopi Panama juga. Kenapa begitu ya, Bik? Kita selalu percaya wah kopi signature terbaik itulah kopi Indonesia. Ada Lintong ya kan? Mandailing, Toraja dan sebagainya. Beberapa alasan karena si kompetisi ini menilai kopi secara spesifik yang meng-reward beberapa karakter kopi yang lumayan spesifik kompetisi lah, apakah itu acidity-nya lebih tinggi, lalu cita rasa floral, cita rasa yang lebih fruity gitu. Nah, ini petani-petani di Panama dan di Kolombia lumayan intens secara industri mereka gitu ya. Menjaga itu? Dengan sengaja, dengan intentional membuat kopi, memproses kopi, sesuai dengan spek itu ya? Sesuai dengan spek itu. Jadi acidity nggak boleh tinggi? Atau harus tinggi? Tinggi tapi nggak boleh kayak buah yang belum matang. Kayak jeruk yang belum matang kan acidic, sour gitu ya. Tapi jeruk yang udah matang asam, tapi asamnya enak gitu kan. Jadi mereka lumayan secara intentional processing kopi seperti itu. Sedangkan di Indonesia dengan varietas yang kita punya, dengan tanah yang kita punya, dengan kebiasaan kita yang lebih memilih produksi kopi untuk ekspor, itu
cita rasa profilnya belum sesuai dengan yang kompetisi gitu. Nah, waktu tahun 2021 saya bawa kopi Indonesia, waktu itu dari Flores. Bajava? Bukan, dari Manggarai. Manggarai, oke. Dari Manggarai, jadi agak lebih barat. Nah, itu kita, salah satu bisnis saya, Catur namanya, itu kita kerja bareng petani-petani lah, petani dan prosesor lokal di seluruh Indonesia. Salah satu prosesor lokal itu ada di Ruteng. Nah, dia yang bekerja sama dengan, kalau dia sih kerjasama dengan ribuan petani ya, ribuan keluarga petani lah. Kebetulan kopi yang saya pilih itu dari satu desa yang ada 700-an keluarga kalau nggak salah. Jadi kita bawa kopi itu dengan ceritanya, dengan segala resikonya yang udah saya proses juga dengan ilmu yang diajarkan oleh petani dari Panama ini, ilmu yang diajarkan oleh beberapa teman-teman lain. Bawalah ke Milan waktu itu setelah COVID. Jadi saya menang nasional 2020 sebenarnya, cuman kompetisi dunianya 2021 setelah delay COVID. Nah, itu yang secara apa ya, kalau perbandingan tuh kayak kopinya udah oke nih, kompetitif, tapi ya bukan yang kopi terbaik aja gitu. Itu objektivitas ya, karena kopi kan dinilai ada score sheet-nya lah gitu. Score sheet-nya ya yang nge-score orang-orang juga, tapi mereka terkalibrasi gitu. Secara skor itu kalau kopi 0 sampai 100 gitu kan. Nah, si kopi ini belum yang paling tinggi aja. Salah satu waktu itu ya peringkat 7 pun di dunia not bad gitu kan. Tapi ya belum aja. Nah, sedangkan saya sebagai orang Indonesia, pesannya menyampaikan kopi Indonesia di tingkat global sudah tercapai gitu kan. Cuman sebagai seorang kompetitor yang setiap hari setiap hari mengasah diri supaya menjadi yang terbaik di bidangnya, nggak fulfill gitu kan, karena kayak waktu sebelumnya ikut kompetisi dunia pertama juara 4, masuk final. Sekarang nggak masuk final, jadi masih ada yang belum kelar lah gitu, tapi capek karena beneran udah banyak resources, banyak energi yang di-put in gitu kan. Makanya sempat burnout karena nah kemarin waktu ke Busan kita mikir bawa kopi Indonesia nggak ya gitu kan. Kita coba nyari nih, cuman goalnya beda sekarang. Kemarin itu kita goalnya ingin menang, jadi agak lebih sadis lah ininya, elimination prosesnya gitu kan. Dan gak cuma kopi Indonesia aja yang gak masuk ke seleksi, itu banyak kopi-kopi lain, kopi Ethiopia, kayaknya kopi-kopi dari negara-negara produsen lainnya nggak masuk gitu kan. Kebetulan ya akhirnya dapatnya Kolombia dan Panama karena mereka yang buat kopi itu dengan spek itu gitu. Oh, jadi menarik banget ya kalau merhatiin ini. Karena kita duga bahwa Indonesia kan salah satu pengekspor kopi terbaik lah. Katanya kopinya signature semua. Iya. Walaupun kesulitannya katanya tidak ada yang mass gitu ya. Sedikit dari sini, sedikit dari sana, sehingga dikembangkan secara internasional susah ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi pengekspor kopi nomor 1 kalau nggak salah tuh Kolombia ya. Nomor 1 masih Brazil, Kolombia, Vietnam, Indonesia. Kita nomor 4. Kita nomor 4. Bahkan di bawah Vietnam, walaupun Vietnam kopinya bukan kopi signature gitu ya? Iya, karena kalau Vietnam volume kan dia robustanya banyak. Robusta. Jadi secara volume memang untuk numbuhin robusta lebih mudah, sehingga dia jauh lebih banyak. Apa sih beda kopi robusta dengan arabica? Ini pengetahuan aja. Beda spesies. Jadi spesies kopi sebenarnya banyak. Kalau nggak salah ada 140-an. Oh iya? Iya, banyak banget. Taunya gue cuma 2 doang. Nah itu, 2 itu adalah Arabica dan Robusta yang paling populer. Dan secara fisiologi, Robusta dia kafeinnya lebih tinggi. Kafein lebih tinggi, makanya rasa lebih pahit. Dan dia lebih mudah tumbuh, di mana aja bisa tumbuh. Karena tahan penyakit, karena pahit kan. Jadi serangga nggak suka, terus dia bisa tanahnya kurang fertile pun bisa gitu. Sedangkan Arabica, kafeinnya lebih rendah, makanya lebih asam dan nggak sepahit itu. Asamnya di mulut tapi ya bukan asam secara chemical composition, tapi asam di mulut gitu. Dan yang lebih mahal Arabica? Lebih mahal secara general Arabica. Kalau kita ke sejarah, kopi itu kan pertama kali di Ethiopia ya? Ya. Tumbuh di Ethiopia.
Sebelum kata itu Arabica, Robusta. Itu campuran semua. Jadi kalau secara dongeng dan secara kalau factual saya mungkin agak-agak salah, tapi semuanya mulainya di situ, di Afrika lah. Afrika ya. Cuman pertama kali ditemukannya di Ethiopia gitu. Kan, birthplace, dibilangnya birthplace of coffee. Itu semua sepakat kita. Ya. Semua genetic property itu ada di Ethiopia. Semua spesies itu ada di Ethiopia gitu kan. Tapi melalui colonization, melalui trading itu akhirnya disebar-sebar ke negara-negara lain. Arabica itu katanya kembangan karena memang di-develop di semenanjung Arabia. Iya, jadi dari Ethiopia melalui trade ke Yemen. Yemen yang ini, habis itu dia baru ke negara-negara lain. Dan warung kopi pertama justru di Turki saya dengar ya. Iya, begitu legendanya. Fact checknya nggak tahu deh ya. Ini fun fact ya. Dan menarik banget, Indonesia salah satu penghasil kopi terbanyak ya. Ethiopia, Vietnam, Brazil, Kolombia. Tapi yang kayanya justru orang Amerika ya dari orang gitu. Dan Italia. Kalau di kopi kita kan mungkin kalau secara culture ada Western culture, East culture gitu ya. Kalau kopi kita bilangnya Global North sama Global South. Global South adalah negara-negara penghasil kopi karena biasanya kopi ada di Katulistiwa dan di bawah gitu kan. Nah jadi kalau di kopi yang beli adalah Global North. Dan mereka ya kaya antara secara sejarah karena colonization gitu kan, mereka yang trading si komoditi ini nggak cuma kopi, tapi juga akhirnya mereka yang beli mentahnya gitu kan, di roasting di sana misalnya, besok di impor lagi ke negara aslinya gitu kan, dengan berbagai macam merek atau yang udah jadi minuman siap minum gitu, jadi ya lumayan menarik lah gitu. Terus, dan fakta menarik, banyak sekali istilah kopi justru Italian ya. Iya, Italian adalah espresso. Yang mungkin pertama kali mengkoinkan terms kopi lah, karena mereka yang dari mungkin tadinya diseduh, disangrai biasa, ini mereka yang mengindustrialize pakai mesin espresso, pakai mesin uap, pakai apa segala macam. Termasuk roasting juga menentukan rasa juga ya, Bik ya? Ya. Itu ya kayak masaknya mau dengan cara apa? Apakah dia dengan api yang besar tapi cepat atau api yang kecil tapi lama, dia rasanya dan termasuk dicampur apa? Termasuk dicampur. Ada yang campur jagung ya, ada yang campur mentega segala macam ya. Atau kalau itu kan mungkin yang lebih siap minum gitu ya, atau instan. Tapi kalau yang biji kopi sih biasanya 100% ya biji kopi aja gitu kan. Ya, nggak dicampur lagi. Dan menarik juga ya, kopi itu yang dimakan bijinya, padahal dia buahnya enak juga ya, cherry-nya ya. Iya, tapi dagingnya nggak banyak, jadi kalau kita makan langsung gitu ya ada rasanya dan manis, tapi nggak sampai tebel dagingnya kayak buah-buahan lainnya gitu. Dulu katanya terseduh ikut sama daging-daging zaman dulu ya katanya ya? Iya, kalau dulu tuh mungkin lebih kayak orang sadarnya adalah ceritanya ada penggembala kambing gitu ya. Si penggembala kambing ini lihat kambingnya kok jingkrak-jingkrak gitu kan. Kenapa tidur, nih? Iya kayak kenapa dia bisa energize banget gitu kan. Nah ternyata pas dilihat, oh dia makan di sini. Tadinya pertama justru daunnya dikira daunnya. Tapi ternyata daunnya enggak. Akhirnya mereka nemuin bahwa si buahnya ini. Cuma lama-lama mereka sadar pas mereka masak coba gitu kan buahnya hilang nih. Tinggal biji kopinya. Biji kopinya digerus, diseduh jadilah minuman kopi. Oke, kita balik ke, saya pikir ini penting ya. Kita itu kan penghasil kopi, malah kopi termahal itu kita punya kopi luwak. Tapi kenapa ya kalau di luar negeri itu kopi Indonesia itu nggak terlalu bunyi gitu, Mik? Jadi mungkin lebih karena kita itu negara produsen kopi yang menurut saya secara historis dan sampai belakangan ini lebih mementingkan volume ekspor gitu kan. Volume ekspor. Jadi makanya kita bisa peringkat 4 dengan kalau dihitung nih produksi seefisien apa produksi kopi kita perlahan itu jauh di bawah Brazil dan yang lain-lain. Tapi kita bisa ekspor karena memang tujuannya biasanya untuk ekspor gitu. Jadi kopi-kopi yang ditanam jenisnya, jadi kan ada spesies Arabica, tapi di Arabica pun ini punya banyak varietas gitu kan. Varietas-varietas yang kita tanam itu yang lebih tujuannya untuk volume. Jadi bisa 1 tahun bisa panen 3 kali. Padahal kalau Arabica biasanya panen tuh cuma sekali nih. Banyak varietas yang dikembangkan secara hibrid, dikembangkan di lab yang bisa bikin
banyak lah gitu. Bahkan di Medan atau di Sumatera Utara ada varietas namanya Sigara Rutang gitu kan, untuk bayar utang. Karena dia cepet banget nih, dia setahun bisa panen 2 kali, kadang-kadang 3 tahun, 3 kali, jadi utangnya kebayar terus gitu kan. Nah, cuman varietas-varietas yang clone atau hybrid yang high producing ini, secara rasa dia kurang tinggi. Jadi secara volume oke, tapi secara rasa kopi itu enaknya kalau matangnya lama. Semakin lama matangnya, dia di dalam biji kopinya ini nutrisinya makin terkonsentrasi lah, gulanya, acidity-nya, proteinnya. Nah, kita Indonesia banyak sekali varietas-varietas yang high producing ini, sehingga mau diproses kayak apapun, dia rasanya secara potensial nggak seenak kopi yang secara genetic property dikhususkan untuk rasanya lebih enak. Enak secara kompetisi, enak secara customer preference gitu ya. Kayak ya mau balapan kuda, yang satu keturunan kuda pembalap, yang satu kuda yang biasanya ada di kebun gitu kan, untuk narik gerobak lah gitu. Beda kan. Jadi ya bisa si kopi-kopi yang kita punya ini diproses sedemikian rupa sehingga nilainya naik. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan kopi-kopi lain yang genetic properties-nya itu ya beda. Sebaliknya juga kalau mereka berharap kopi-kopi yang secara rasa lebih enak ini volumenya banyak banget juga nggak bisa, karena memang beda genetic property aja gitu kan. Jadi banyak di kopi-kopi Indonesia setelah diekspor akhirnya mereka di-blend istilahnya. Di-blend dengan kopi lain dari Vietnam, dari Brazil, dari Kolombia, atau dari Ethiopia. Jadi begitu udah di packaging, udah nggak ada lagi nih traceability-nya ke belakang, oh nggak tahu kopi Indonesia. Atau cuma tahu Indonesia aja, nggak tahu apakah itu dari Sumatera, apakah itu dari Flores, apakah itu dari Bali gitu. Padahal kopi Indonesia itu kan signature banget ya. Toraja, Bajawa. Jawa Barat banyak sekali ya kopi-kopi signature ya. Belum lagi Gayo, Mandailing. Ya, jadi Papua pun katanya kopinya keren-keren ya. Banyak. Cuman ya itu. Jumlahnya sedikit-sedikit ya. Iya benar. Karena kan banyak perkebunan rakyat aja yang punya ya. Iya, kalau bukan industri ya. Di Indonesia itu dibandingkan Brazil misalnya, Brazil tuh estate lah. Jadi estate, besar kawasan, gitu kan. Kalau kita smallholder farmers istilahnya. Jadi ya udah 1 hektar, 2 hektar. Nah, kecil-kecil ini yang kalau mau diekspor mereka biasanya perlu kumpulin di berapa kontainer ya. Prosesor lokal lah gitu. Ya. Istilahnya dibawa ke wet mill. Nah, wet mill ini yang proses kopi, baru diekspor. Kalau mau kualitasnya tinggi banget atau signature banget, unik banget gitu ya. Itu ya harus mereka prosesnya sedemikian rupa sehingga terjaga kualitasnya. Dan kecil-kecil ini kan susah diekspor gitu ya. Atau kalau diekspor pun ya istilahnya nanolot kalau di kopi. Jadi lot yang sangat kecil, nano gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita mau ekspor biasanya orang pengen 1 kontainer gitu kan. Itu nggak bisa ya. Ya, susah. Tapi justru untungnya buat kita di Indonesia yang konsumsi kopi. Di Indonesia banyak sekali kopi-kopi seperti itu yang terserapnya di domestik aja. Karena kan ya neighborhood roastery apa neighborhood coffee shop kan paling pakainya. Itu yang unik-unik justru ya? Iya, jadi justru di Indonesia kita dapat kopi yang secara kualitas menurut saya jauh lebih tinggi dibanding yang kita ekspor. Sedangkan negara lain kebalik biasanya. Yang tinggi-tingginya diekspor, mereka dapatnya sisa-sisanya doang gitu kan. Saya dengar kawasan Bengkulu, Lahat, dan Lampung itu satu triangle yang penghasil kopi terbesar di Indonesia, ya Mek? Ya, jadi dari situ banyak robusta kan. Jadi ya itu secara volume itu salah satu yang paling tinggi di Indonesia. Saya kurang tahu sih secara numbers berapa, tapi menurut saya sih itu kayaknya yang paling tinggi di Indonesia volume ya. Kalau kita ke Starbucks mereka jual juga kopi Sumatera. Itu kopi mana ya? Kopi Sumatera sih, cuman originnya dari mana ya? Ya jelas, gitu kan? Bilangnya Sumatera ya, dan realitas di lapangan kadang-kadang Sumatera kan banyak sekali. Kirimnya dari Sumatera dan banyak gitu ya, tapi kadang-kadang karena mereka butuhnya sangat besar volumenya, akhirnya bukan pinjam lah, diambil juga dari daerah-daerah lain di Indonesia, dikumpulkan di Sumatera, dikirim ke bisnis-bisnis kayak Starbucks atau banyak yang lain gitu, merek-merek yang lain, lalu di brand as Sumatra Coffee gitu. Cuman emang secara traceability sulit sih. Ya. Jadi sekarang di
European Union mereka ngeluarin peraturan di mana semua kopi yang diekspor, maksudnya yang mereka import gitu ya, itu harus ada traceability Origin. Iya, harus ada traceability sistemnya lah. Jadi mereka bisa lihat nih kopi beneran dari mana. Lalu apakah dia juga secara sustainability comply dengan sustainability regulationnya EU. Jadi nggak babat hutan, nggak apa. Sampai segitunya ya. Iya, cuman ya in reality pupuk yang digunakan gitu ya. Iya, in reality nggak tahu seberapa bisa di-apply karena ya lama lah kayak gitu untuk bisa masukin sistem yang seperti itu. Tapi mereka efektif tahun 2025 sih, jadi ya we'll see. Bisa menerangkan kenapa kopi bahasa Inggrisnya Java? Karena banyaknya dulu ada di Jawa gitu ya, jadi iya kan? Iya, jadi kan di Inggrisnya cuma Java. Dibilangnya Java karena dulu banyak di Java gitu. Iya. Iya. Termasuk kan pusat utamanya perdagangan Pondok Kopi yang sekarang di Jakarta itu ya. That's what I heard. Jadi kopi datang dari mana? Dari Afrika, diprosesnya itu semuanya ada di Pondok Kopi. Itu secara histori. Baik, saya mau lompat ke profesi barista. Ini profesi yang seksi banget gue bilang ya. Wah, banyak ditampilkan di sinetron ya kan. Ada filosofi kopi dan sebagainya. Gitu. Jadi apa sih tugas barista itu? Barista itu sebenarnya tugasnya adalah menjaga. Jadi arti kata barista itu penjaga bar gitu kan. Penjaga bar. Bahasa Itali, dan barista ini kayak kalau di Itali nggak cuma kopi aja, gitu kan. Ada alkohol, ada teh, ada apa segala macam. Jadi ya dia menjaga bar gitu. Kalau di luar Italia akhirnya barista artinya orang yang bikin kopi gitu kan. Jadi tugasnya bikin kopi, tapi menurut saya yang lebih penting lagi adalah nggak cuma bikin kopi, tapi gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan customer, dengan customer service yang bagus, karena ya gitu akhirnya kopi kan cuman kopi, semua orang bisa bikin kopi, semua mesin bisa bikin kopi sekarang. Makanya Miki ngetop banget ya dengan cakep kayak gini, memikat banyak customer. Iya, jadi customer service itu yang menurut saya tugas paling penting barista, karena akhirnya daripada hanya sekedar menyiapkan kopi ya. Yang akhirnya bikin customer itu balik adalah si customer service itu gitu kan. Kayak dan sangat membantu karena kopi kan addictive substance ya sebenarnya ya. Jadi substance. Orang ya kalau dia mau beli obatnya ini itu kan dia mendingan balik ke orang yang dia udah kenal, orang yang dia merasa nyaman gitu kan. Jadi ya udah, orangnya udah ada potensi untuk menjadi regular customer. Tugas baristanya adalah gimana caranya kita bisa memaintain service-nya supaya dia balik lagi ke kita dan beli kopinya sama kita terus gitu. Dan profesi barista itu seksi, dibayar mahal juga ya Nick ya, secara rata-rata ya dibandingkan dengan profesi yang lain. Jujur kalau di Indonesia nggak terlalu sih. Masa sih? Di banyak negara, Indonesia salah satunya, biasanya barista baru mulai tuh UMR aja udah syukur-syukur kayaknya. Nggak banyak bisnis atau kafe yang bayarnya UMR. Apakah itu lebih baik dari profesi lain? Ya nggak tahu ya. Mungkin menurut saya sih ya UMR gitu, itu ya starting line gitu. Rasanya begitulah. Saya kan juga bikin beberapa kafe juga ya. Barista gitu, wah gajinya ya cukup tinggi dibanding profesi lain. Iya. Dan mungkin karena belakangan secara demand banyak yang butuh gitu banyak kan. Butuh, betul. Jadi kan lagi menjamur kemana-mana ya. Iya, jadi lumayan kalau misalnya barista pindah-pindah atau apa, dia mulanya mungkin memang UMR apa di bawahnya, tapi ada dapat service charge gitu kan. Terus juga dia bisa lumayan naik lah. Tapi ya mungkin belakangan ini karena in demand, lalu juga kebantu sih. Jadi industrinya berkembang. Industri di Indonesia nih, coffee industrinya lagi menjamur. Iya, kita nggak cuma negara produsen lagi, tapi kita juga negara konsumen kopi gitu kan. Jadi butuh banyak barista. Lalu kebantu juga karena industri berkembang, di pick up sama pop culture. Ada film bioskop tentang kopi, ada YouTube series tentang kopi, ada barista-barista yang akhirnya jadi barista champion atau apa, yang membantu menaikkan derajat profesi barista lah gitu. Jadi ya mungkin sekarang barista mirip dengan chef kali ya. Chef kan kalau dari dulu nih udah ada celebrity chef, mereka bisa punya Michelin star. Sekarang ya kalau kopi kita udah punya, sebenarnya barista championship ini dari saya juara ke-24. Jadi mereka mulainya tahun 2000. Jadi udah 24 tahun berjalan, jadi sebenarnya ada jenjang karirnya lah gitu. Jadi barista pun bisa, nggak harus. Kebanyakan barista Indonesia nih
karena ada ceilingnya waktu di kafe, mereka mikir harus jadi business owner, harus buka kafe, harus ya bisnis yang lain. Tapi sebagai profesi, sebenarnya profesi bikin kopi itu ada kejuaraan dunianya, jadi mereka bisa ngejar jenjang karir itulah gitu. Dan what do you get setelah jadi champion? Dapat hadiah, dapat kesempatan? Sebenarnya menang nggak dapat uang sih. Jadi kalau di level nasional tergantung asosiasinya dan tergantung dapat sponsor apa enggak. Kadang-kadang di negara-negara lain, Indonesia salah satunya, itu bisa dapat uang menangnya. Jujur uangnya nggak cukup untuk cover expense yang dikeluarkan gitu ya. Untuk kejuaraan dunia ya? Kejuaraannya dibayarin sama asosiasi. Tapi untuk kita beli kopi, kita beli bahan-bahan gitu, jujur nggak nutup lah. Menang World, kayak kemarin saya menang World Champion pun dapat uang dari salah satu sponsor, tapi ya itu nutup tiket, ya nutup, kalau dihitung-hitung gitu ya ketutup tiket doang lah gitu kan, nggak tutup yang lain. Jadi secara monetary gain nggak banyak dari kompetisinya aja gitu ya, tapi setelah kita jadi champion kan terekspos, diundang ke podcast. Dari podcast ini ntar banyak brand-brand lihat, brand kopi, brand yang di luar kopi, brand iya. Jadi akhirnya monetary gain-nya tuh dapat dari situ gitu kan. Dan ya itu salah satu cara personal branding lah ya. Iya. Saya lumayan beruntung dapat dipercaya oleh brand-brand untuk kerja bareng mereka, karena akhirnya mereka ngelihat ada authenticity, ada legitimacy, ada seperti itu. Ada personality. Ya. Customer service bagus. Customer service. Miki punya usaha dalam bidang kopi ya? Ya. Punya kafe, saya dengar. Apa aja punya? Jadi sebenarnya udah lumayan lengkap nih sekarang dari supply chain gitu ya. Jadi dari hampir hulu sampai hilir kita ada. Di hulu kita ada perusahaan ekspor. Perusahaan ekspor. Jadi ini mulainya pengumpul gitu ya? Agak lebih involve sih kita. Jadi kalau pengepul istilahnya itu biasanya dia beli kopi yang sudah hampir siap ekspor. Itu dia beli namanya asalan, jadi kopi kering doang. Habis itu mereka sortir, yang paling bagusnya diekspor gitu kan. Itu akhirnya kita melakukan itu karena itu yang volumenya. Jadi untuk bisnis, supaya bisnisnya sustainable harus ada cash flow, itu yang cepat gitu kan, fast moving. Tapi kita juga lebih involved karena kita biasanya ikutan ke petani, lalu kita nggak nanem, tapi kita bantu processing, bukan bantu lah. Kita kasih nasihat juga? Ya, tapi ya kita jadi customer gitu kan. Jadi nggak cuma ngasih nasihat aja, tapi saya mau beli segini, tapi tolong dong cara buatnya seperti ini gitu kan. Ngasih arahan ya? Ngasih arahan, nah arahannya mereka mau pakai setelah itu ya terserah gitu kan. Jadi itu dari segi processing itu makanya kita bisa kerja bareng banyak teman-teman petani di Indonesia. Lalu ada juga sekarang kita yang beli asalan itu diproses dan diekspor. Itu ada namanya Catur. Habis itu ada nama perusahaannya. Nama perusahaannya Catur. Itu ada itu, lalu ada consulting company. Consulting company itu yang kita biasanya kita nggak terlalu kerja bareng kafe, tapi kita kerja bareng brand-brand kopi, misalnya perusahaan sirup, mereka butuh bikin resep supaya resepnya bisa dipakai customer-customer mereka gitu kan. Atau mesin kopi, mau launching mesin baru, kita bantu marketingin atau bantu kadang-kadang ikut boleh involve, oh apa sih kira-kira adjustment yang dibuat nih, pompanya digedein, pompanya dikecilin, kayak gitu-gitulah. Lalu ada kafe juga. Punya coffee shop juga? Ya, namanya Oma Cafe di BSD. Itu yang kata cuma 8 orang ya? Iya, 8 orang. Jadi jadi kalau gue datang satu keluarga udah kamu tuh. Wah, tapi bisa lah kita. Janjian? Bisa janjian. Jadi itu spesialnya? Kita bilangnya experience coffee bar lah. Jadi cuma 8 memang, karena kita mau ada interaksi antara customer yang datang dengan, kita nggak bilangnya barista, kita bilangnya beverage expert. Karena si beverage expert ini yang akan menjelaskan, oh misalnya ada kopi dari Halu nih, dari Jawa Barat gitu kan. Kopi Halu yang kita proses sendiri juga, habis itu dikasih tau lah nama petaninya siapa, praktis mereka di kebun ini seperti apa. Lalu dari si kopi Halu ini kita buat black coffee-nya, lalu kita buat nanti ada susu yang kadang-kadang susunya campuran antara susu sapi dengan susu oat dengan susu cashew gitu ya. Atau bisa susu sapi aja misalnya. Lalu kita ada juga yang kita bilangnya reimagine. Jadi si
kopi halu ini kita pakai sebagai kendaraan untuk berimajinasi apakah itu dia dicampur dengan bahan-bahan fermentasi, buah-buah yang difermentasi, teh segala macam. Jadi seperti itu experience-nya, nggak cuma kopi doang, ada coklat, ada matcha. Lalu kita tiap 3 bulan sekali ganti menu. Jadi banyak terinspirasi dari restoran fine dining lah gitu kan. Jadi setiap 3 bulan sekali ganti menu, beda-beda tema. Tema yang bulan ini itu, bukan bulan ini lah, season ini, itu antidote. Jadi kita banyak pakai tanaman-tanaman herbal yang punya fungsi, apakah itu anti-inflammatory, apakah itu antioksidan. Jadi kita pakai itu di ingredients supaya ada fungsinya. Nah ini biasanya kalau datang itu sekitar 1 jam, 1,5 jam experience-nya, karena si beverage expertnya akan terus-terusan ceritain, ya lebih ngobrol lah akhirnya gitu kan. Dan makannya cuma 8 karena kita pengen bisa. Ada makan juga situ? Nggak ada, itu kopi. Tapi di bawah ada kafe lain, jadi bisa pesan makanan ke atas. Miki turun langsung? Saya jujur enggak sih. Jadi kalau lagi di kantor saya di situ juga. Jadi kalau lagi di Jakarta, saya suka masuk ke situ, bikin-bikin. Tapi akhirnya kebanyakan anak-anak yang jalanin. Sudah punya ya? Iya, cuman mereka intens karena mereka yang di situ tiap hari gitu ya. Jadi mereka yang R&D, saya sih cuman season depan temanya ini deh gitu. Ya udah mereka yang R&D gitu kan. Saya approve aja. Cuman ya lumayan. Oma Kopi namanya? Oma Cafe. Oma Cafe? Iya. Di BSD, di mana BSD? Di BSD, namanya di Zora. Zora itu komplek perumahan lah. Gitu. Oke. Ya. Katanya waktunya dibatasin ya, orang nggak boleh stay. Orang kalau minum kopi, nggak juga? Enggak sih, ya cuman karena kita booking, kalau udah ada berikutnya, kita ada sofa, jadi ada 8 bar seat, ada sofa yang kita pindahin ke sofa supaya yang lain bisa masuk. Cuman booking slotnya sih 1 jam apa 1 jam 15 menit gitu. Harga berapa? Mulainya 200.000, paling mahal 400 atau 450 lah, tergantung pilih kopi yang mana atau matcha dari Jepang yang segala macam lah gitu. Jadi itu experience banget ya. Ya, kita bawa jalan-jalan ke fermentation room kita bawa ke preparation. Yang dibeli orang itunya ya. Betul. Kalau per gelasnya tuh ya mahal gitu. Walaupun kemarin ada yang masuk ke PS tuh mahal banget. Iya, kita nggak semahal itu. Iya. Terus juga di tempat ini kenapa mahal? Karena salah satunya adalah kita punya komitmen untuk jadi carbon neutral. Jadi kita nature positif. Kita pakai banyak barang kayak mejanya dibuat dari recycled plastik, barnya dibuat dari recycled. Ada konsep-konsep gitu. Iya, nah tapi selain itu kita ada melalui third party ada konservasi lahan di Kalimantan Barat 2 hektar yang kita tanam 1.169 pohon. Yeah. Nah ini untuk provide beberapa persen profitnya kita buat beli pohon-pohon ini, dan nggak cuma beli aja tapi harus ngejaga kan lahan ini setelah ditanam gitu kan, dijaga supaya nggak ditebang. Nah itu profitnya segitu ya, makanya kita build itu ke cost lah gitu. Makanya harganya Miki punya sendiri nih? Enggak, jadi ada salah satu... Ada partner. Jadi partner ini memang, dia punya lahannya besar. Habis itu dia jual ke bisnis-bisnis lain yang dia bantuin akhirnya accounting carbon footprint. Kita pakai, hari ini, bulan ini kita bikin kopi segini banyak, setelah dihitung-hitung ternyata carbon footprintnya ekuivalen segini loh, berarti kalian butuh kira-kira 2 hektar, 1 hektar gitu. Lumayan. Cuman baru satu outlet, nggak kepikir-pikir cabang? Karena konsepnya experience ya, kita kalau di scale up pun kita scale-nya mungkin 1 kota 1 gitu. Jadi bukan tipe cafe yang punya. Jadi nggak terlalu ngejar gitu. Komersialnya nggak ya? Nggak, karena juga secara waktu kita bikin ini pelengkap ekosistem bisnis saya yang lain gitu kan. Jadi kalau B2B kan yang lain biasanya B2B nih. B2B kan customer biasa tuh nggak bisa nyobain. Dan kitanya sendiri sebagai jadi lebih kepada tempat juga untuk menjamu calon-calon partner bisnis ya. Dan karena terlalu B2B kadang-kadang kita nggak dapat insight dari customer beneran. Setuju. Jadi kita pakai ini juga supaya dapat insight dari customer beneran, kita bisa relay. Ketemu ngobrol ya. Iya, kita bisa relay feedback customer beneran ke brand-brand yang kita kerjain. Oh, di cafe kita tuh ternyata orang mikirnya gini. Jadi paling besar mungkin dari catur ya, dari eksportir ya. Iya, kalau yang secara revenue paling besar dari ekspor. Berapa ton? Sebulan itu kita sekitar 3-4 kontainer udah. Kontainer. Kemana aja, Nick? Paling gede sekarang Korea. Saya tahu orang Korea lagi gila kopi. Padahal sebelum Olimpiade Seoul ya, they don't like coffee. Iya. Karena di sana kopi itu kan kayak
status simbol modernisasi gitu ya. Jadi orang minum Starbucks aja jarak 100 meter tuh, ada pada depan gitu ya. Satu jalan itu bisa ada 20. Lucu-lucu ya. Iya. Jadi paling banyak situ, lalu Middle East sama Europe. Cina pun udah mulai sekarang bergerak minum kopi ya. Ya, dan marketnya besar kan. Cuman kita belum masuk karena kita baru dapat license untuk jualan ke China itu tahun lalu. Jadi paperworknya ribet kalau ke China. Ya. Tahu ada Luckin Coffee punya 18.600 cabang. Ngalahin Starbucks. Ya, di sana Luckin sangat besar. Iya, Luckin. Keren banget gitu. Oke, jadi kalau ngelihat ini ya, senang banget saya kita bisa sharing tentang kopi. Karena saya ada penikmat kopi, gue tuh menang sehari itu bisa 4 gelas, 5 gelas. Wah. Kopi gitu. Dan gak ada hubungan juga, minum kopi banyak gak bisa tidur. Saya out of it gitu, out of it. Tapi kalau Miki bisa nerangin, apa sih manfaat minum kopi itu? Wah, saya bukan dokter, tapi... Tahu ya. Tapi biasanya sih, satu ada antioksidannya gitu ya. Antioksidan ya. Jadi agak slowing down aging gitu ya. Terus dia juga ada beberapa research yang bilang ada bikin resiko untuk mendapat penyakit kankernya sedikit juga. Banyak studiesnya, tapi banyak studies yang supporting itu, banyak studies juga yang nggak bisa mengkonklusi. Jadi harus tanya dokter sendiri. Gitu ya. Terus juga pastinya bantu untuk energize gitu kan, ada kafein gitu kan. Itu yang saya rasain ya. Setiap kali saya males gitu, pagi hari gitu lemes, minum kopi tuh kayak gimana? Karena bantu fokus juga gitu kan. Jadi kalau minum kopi gitu. Cuman kalau saya personally minum kopinya tuh biasanya udah saya bangun pagi. Saya orang pagi gitu kan, jam 5 udah bangun. Tapi baru minum kopi mungkin biasanya sekitar jam 9, kadang-kadang jam 11. Jadi di-delay supaya si circadian rhythm kita jalan dulu, habis itu baru minum kopi. Jadi supaya nggak langsung disuplemen dengan kafein dari kopi lah gitu. Berapa gelas sehari? Paling 2 maksimum. Ya. Kalau yang dihabisin ya, kalau nyobain karena kerjaan banyak gitu ya. Tapi kalau di speed gitu ya. Iya, kalau dihitung-hitung mungkin 2 gelas gitu. Kalau mau gue yang bukan barista. Biasanya gitu memang orang yang bukan kerja di kopi atau kerja apapun kayak chef gitu, tanya kayak makan yang dia duduk, mana ada, dia berdiri terus gitu kan. Ya, jadi akhirnya kita kerja kopi juga gitu. Baik, ada masukan nggak, Baik? Ini untuk mengembangkan kopi di Indonesia, baik untuk petani maupun untuk para pedagang-pedagang atau para UKM-UKM ya, yang banyak membuat coffee shop. Masukan mungkin saran konkret sih, tiap orang punya pendapat masing-masing gitu ya. Cuman kalau saya selalu bilang kopi ini adalah kendaraan kita untuk menjadi agen perubahan gitu. Karena kenapa? Karena kopi sangat powerful gitu kan. Dia punya power buat merubah yang tadi ngantuk jadi nggak ngantuk. Sampai hidup saya berubah setelah jadi barista champion, setelah kerja kopi, saya hidupnya dari kopi gitu kan. Jadi hidupnya berubah. Ternyata hidup banget ya. Iya, dan teman-teman petani yang beneran hidupnya berubah karena kopi. Panen gagal, hidupnya jadi selama setahun ke depan akan sulit. Kalau panennya lagi bagus banget, dia akan lebih bisa punya uang untuk apakah investasi, apakah itu hidup yang lain gitu ya. Jadi ya mungkin orang-orang nggak sadar bahwa kopi se-powerful itu. Ya, setuju. Dan kalau kita lebih mindful terhadap si kekuatan kopi sebagai agen perubahan, kita pakai gelas ini sebagai kendaraan untuk menjadi agen perubahan, ya akhirnya apapun yang kita lakukan, apakah kita itu di mata rantai kafe yang mensupport komunitas, menjadi agen perubahan komunitas, atau kita pedagang kopi, trader yang melalui pekerjaan kita mensupport banyak teman-teman petani, atau misalnya yang kerja di pemerintahan yang melihat, oh nih kopi ini kita bisa pakai sebagai menaikkan derajat bangsa gitu. Jadi ya mungkin itu sih pesannya, kalau kita sadar bahwa kopi ini adalah agen perubahan, kita bisa. Setuju saya. Untuk saya, banyak sekali saya create bisnis, inisiasi bisnis, temannya adalah kopi. Betul. Wah, orang kalau yuk ngopi yuk. Itu menjadi istilah bukan ngopi kan, padahal kadang-kadang cuma minumnya teh apa, tapi yuk ngopi gitu kan. Ngeteh itu belum lah. Iya, se-universal itu kopi gitu. Kopi kita. Oke, semoga membuat kopi kita lebih baik, termasuk habitatnya ya, termasuk komunitasnya. Dulu waktu saya jadi Dirut TVRI, Mick, saya pernah memenangkan kejuaraan dokumenter nomor 1, menangkan Piala Presiden dengan karya
kami dulu adalah jelajah kopi. Oke. Ya, di mana kita datang dari satu origin ke origin ya. Karena setiap daerah itu mempunyai cara memproses kopi yang berbeda-beda. Dan luar biasanya kopi itu selalu berada di tempat yang indah sekali. Ya. Di ketinggian ya. Betul. Di gunung. Wah, keren. Ya. Dan di Indonesia menariknya adalah karena kita lebar sekali kan. Ya. Daerah-daerah kopi ini culture-nya beda-beda gitu kan. Iya. Kalau di Gayo ya culture-nya culture Gayo. Kita begitu kita di paling ujung di Papua ya culture-nya Papua. Orangnya beda-beda sekali gitu kan. Cara penanganannya. Cara menanam ya. Makanan yang dimakan, minuman yang diminum. Jadi sangat menarik untuk di-explore gitu. Oke, yang merubah rasa kopi itu bukan saja soil-nya ya. Ya, bukan saja spesiesnya tetapi juga treatment. Betul. Ya, lingkungannya, habitatnya. Betul. Ya. Thank you, Vic. Terima kasih, Om. Sudah jadi tamu saya. Terima kasih sudah diundang. Semoga sukses. Terima kasih. Maaf nggak balas DM. Don't feel bad. Lagi juara, gue langsung kasih selamat. Pasti yang ngasih selamat banyak banget. Ya, satu saat saya akan ke Omakapi ya. Ya. Di Always BSD. welcome. Oke, thank you. Nanti gue kasih tahu. I will come. Thank you. Yes, I will experience. Karena I'm a coffee lover. Yes. Oke, itulah apa ngobrol-ngobrol saya dengan Miki Yassin ya, seorang pemuda Indonesia masih muda yang baru-baru ini menjadi keluar sebagai juara pertama Barista Championship ya, World Barista Championship di kota Busan, Korea Selatan ya. Jadi semoga melalui Miki kita mendapatkan edukasi yang baik dan ayo mari bangkit ya, coffee shop banyak sekali, warung-warung kopi banyak sekali dibikin oleh anak-anak muda UKM ya. Mari kita kalau mau belajar, kamu punya akademi juga kan? Ada sih. Ada akademi belajar tentang kopi, harus belajar ya. Oke, kita jumpa dengan tamu saya selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe.